Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran akhlak, masuk pada bab atau hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang menjelaskan tentang arkanul Islam atau rukun Islam, atau juga disebut dengan bangunan-bangunan atau pilar-pilar agama Islam. Hadis yang kedua yang tertulis di buku kalian, Pendidikan Akhlak dan Hadis, di halaman 12, ini adalah sama atau mirip dengan hadis yang ketiga dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Abdurrahman, ini adalah kunyah dari sahabat Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika disebutkan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena kedua-duanya antara Umar dengan putranya itu sama-sama meluk agama Islam. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun atau 5 dasar atau 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah, ada yang baca syahadatu, bisa juga dibaca syahadati. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu persaksian bahwa tidak ada ilah atau tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat atau membayar zakat, wa hajjil bait, atau di riwayat yang lain wa shaumi Ramadan dulu, wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, menunaikan ibadah haji dan juga puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar atau 5 pondasi, 5 pilar. Ini menunjukkan agungnya perkara agama Islam ini atau rukun Islam ini, dan bahwasanya Islam semuanya itu dibangun di atas 5 rukun atau 5 dasar ini. Dan ini termasuk adalah penyerupaan hal-hal yang maknawi, yang sesuatu yang tidak terlihat, bil bina'il hissi, dengan bangunan yang bisa dilihat atau bisa diindra. Fakama annal bunyana al-hissiyya la yakumu illa ala a'midatihi, fakadzalikal islamu innama yakumu ala hadhil khamsi.
Sebagaimana bangunan yang kita bisa lihat, kalau ada orang membangun rumah, membangun masjid dan seterusnya, itu pasti dibangun di atas apa? Tiang-tiang pancangnya itu, pondasi-pondasinya. Maka demikian pula agama Islam itu bisa tegak dengan 5 tiang penyangga atau 5 pilar atau pondasi dari Islam tersebut. Terus kenapa kok hanya 5? Wal iktisaru ala hadil khamsi likauniha al asasu li ghairiha. Kenapa dicukupkan dengan 5 ini? Karena 5 dasar inilah adalah merupakan asas atau pondasi bagi ajaran Islam yang lainnya. Wa ma siwaha fa innahu yakunu tabi'an laha. Adapun ajaran-ajaran Islam yang lainnya itu semuanya sebagai tabi' atau penyerta dari 5 dasar ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan rukun Islam yang paling penting, yang paling pokok, yang paling asasi adalah asyhadatan. 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka 2 kalimat syahadat ini adalah pondasi yang terpenting dari dasar-dasar atau pondasi-pondasi agama Islam. Adapun bangunan atau pondasi yang lainnya dari 5 dasar itu adalah sebagai penyerta dari dasar yang pertama ini, yaitu kedua syahadat ini. Bahkan rukun-rukun Islam yang lainnya, amalan-amalan Islam yang lainnya, ketika tidak dibangun di atas 2 kalimat syahadat ini, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Dan 2 kalimat syahadat ini anak-anakku sekalian itu saling mutalazimatan. Keduanya saling apa? Berkelaziman. Orang nggak boleh hanya bersyahadat la ilaha illallah saja tapi tidak mau bersyahadat Muhammadur Rasulullah, atau dia bersyahadat Muhammadur Rasulullah tapi dia tidak mau bersyahadat la ilaha illallah. Karena kedua-duanya itu apa? Saling mengharuskan yang lainnya, satu mengharuskan yang lainnya. Orang yang sudah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, kemudian dia bertauhid, dia beribadah hanya kepada Allah, bagaimana dia mau beribadah kepada Allah kalau dia tidak mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah kepadanya, kepada umatnya, kepada kita semuanya. Maka kedua-duanya saling berkelaziman, berkeharusan. Jadi orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka dia juga wajib beribadah hanya kepada Allah semata. Enggak boleh orang bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tetapi dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah, malah berbuat syirik. Berarti dia syahadatnya belum benar. Maka konsekuensi atau kewajiban setelah orang bersyahadat la ilaha illallah, berarti dia harus apa? Beribadah hanya kepada Allah semata, tidak boleh berbuat syirik. Adapun konsekuensi atau kewajiban setelah seseorang mengucapkan syahadat Muhammadur Rasulullah, dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ibadah yang dia lakukan harus dia sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini bisa ditarik faedah yang sangat penting bahwasanya dari 2 kalimat syahadat ini itu terkandung 2 syarat diterimanya amalan. Apa? Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi wahdah. Orang itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah yang dia lakukan. Wala budda min tajridil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari syahadat Muhammadur Rasulullah berarti dia harus mutaba'ah. Dia harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ibadah-ibadah
yang dia lakukan. Inilah pentingnya dua kalimat syahadat. Makanya amalan-amalan yang lain ketika tidak dibangun di atas dua kalimat syahadat ini percuma, tidak ada manfaatnya, sia-sia belaka. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang terpenting berikutnya setelah kalimat syahadat adalah salat wa iqamus shalah atau wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Kenapa salat adalah terpenting setelah kalimat syahadat? Karena Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan bahwasanya salat adalah amudul Islam. Salat adalah tiangnya agama Islam. Orang kalau bangun rumah, bangun masjid, bangun sekolah dan seterusnya nggak pakai tiang, kira-kira bisa berdiri nggak ya? Tidak akan bisa berdiri. Maka orang yang beragama Islam itu harus ada tiangnya, dan tiangnya adalah salat. Perkara yang lain yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang perkara salat, wa akhbara annaha akhiru ma yufqadu minad din, bahwasanya salat itu adalah perkara terakhir yang akan hilang dari agama. Dan sekarang sudah mulai banyak yang kelihatan, banyak orang yang tidak melaksanakan salat atau melaksanakan tapi tidak khusyuk, tidak melaksanakan rukun-rukunnya dengan baik, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban salat dengan baik, apalagi melaksanakan yang sunnah-sunnah salatnya. Demikian pula wa awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Salat merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab. Amalan yang pertama kali dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat. Makanya laksanakan salat, dirikanlah salat dengan sebenar-benarnya supaya nanti ketika dihisab itu baik, dan ketika salatnya baik maka ibadah yang lainnya akan dianggap baik. Wa anna biha at-tamyizu bainal muslimi wal kafir. Kemudian juga kenapa salat itu adalah rukun terpenting setelah kalimat syahadat? Karena salat itu sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Kemudian wa iqamatuha takunu ala halataini, ihdahuma wajibah wa mustahabbah. Dan mendirikan salat itu ada dua kondisi. Yang pertama, mendirikan salat yang pertama adalah wajibah, yang ini hukumnya wajib, yaitu ada uha ala aqalli ma yuhsalu bihi fi'lul wajib wa tabra'u bihi dhimmah, yaitu ketika seorang melaksanakan salat sesuai kadar yang telah diwajibkan. Bagaimana rukun salat yang benar, kewajiban salat, sehingga kewajiban dia itu sudah gugur dengan dilaksanakan tersebut. Kemudian mendirikan salat bagian yang berikutnya, keadaan yang kedua adalah mustahabbah, yaitu yang hukumnya mustahab, yang sunnah. Wa huwa takmiluha wa tatmimuha bil ityani bi kulli ma huwa mustahabbun fiha, yaitu seorang menambahkan dari kewajiban-kewajiban tadi itu, dia menyempurnakannya dengan hal-hal yang sunnah, dengan apa? Melaksanakan atau menyempurnakan, menambah dengan hal-hal yang disunahkan dalam sholat tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini berikutnya adalah wa ita'uz zakah atau wa ita'iz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan atau membayar zakat. Hiya qarinatus sholati fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu sering digandingkan dengan sholat di banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dalam hadis ini, wa iqamus shalah wa itauz zakah. Adapun dalam Al-Quran diantaranya adalah Allah SWT berfirman, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka telah bertaubat, mereka mendirikan sholat, mereka membayar atau menunaikan zakat, maka berikanlah jalan bagi mereka.
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka telah bertaubat, mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Kemudian juga dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya semata, melaksanakan agama dengan lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kemudian mereka juga mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Anak-anakku sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan ibadah maliyah, ibadah yang bentuknya harta, naf'uha muta'addun atau muta'addin. Manfaatnya itu apa? Berlaku secara umum, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi berlaku atau menyebar kepada orang lain. Waqad aujabahallahu fi amwalil aghniya ala wajhin yanfa'ul faqira wa la yadurrul ghaniyya li'annaha syai'un yasiru min malin katsir. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ini terutama kepada orang-orang yang kaya yang berkewajiban untuk membayar zakat, maka wajib dikeluarkan hartanya sehingga dengan zakat itu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang fakir. Demikian pula tidak memudaratkan orang kaya tersebut, karena orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya maka dia termudarati oleh hartanya. Yang harusnya hartanya itu dikeluarkan, zakatnya dia tidak keluarkan, maka nanti akan memudaratkan dia, bisa di dunia maupun di akhirat. Dan zakat itu cuma sedikit, cuma 2,5% dari harta yang dimiliki. Li'annaha syai'un yasir min malin katsir. Zakat itu hanya sedikit saja dari harta yang dimiliki yang banyak oleh orang kaya tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya wa shaumi Ramadan. Ya, kalau di kitab kalian puasa Ramadan dulu, kalau di Arba'in itu wa hajjil baiti dulu. Nah, kita bahas yang puasa Ramadan dulu. Shaum Ramadan ibadatun badaniyah. Puasa Ramadan adalah ibadah badan. Kalau zakat tadi ibadah harta, maka puasa adalah ibadah badan. Sebagaimana salat juga merupakan ibadah badan. Adapun puasa sirrun bainal abdi wa baina rabbih la yattali'u alaihi illallahu subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan itu adalah ibadah yang bentuknya rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yang mana tidak ada yang mengetahui ibadah puasa seorang kecuali Allah SWT dan orang tersebut. Karena terkadang ada manusia yang di bulan Ramadan dia tidak berpuasa dan orang lain menyangka dia itu orang yang puasa. Kebalikannya, terkadang ada orang yang puasa sunnah, ya, orang puasa sunnah karena dia tidak menampakkan puasanya, orang menyangka orang itu tidak puasa. Dan telah dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang atau manusia itu akan dibalas sesuai amalannya. Amalan kebaikan maka dilipat gandakan sampai 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menjelaskan tentang apa keutamaan puasa ini, illas shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Kecuali ibadah puasa. Maksudnya apa? Seluruh amalan itu akan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu hanya untukku saja. Rata-rata orang yang puasa itu ikhlas karena Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena ibadahnya sendiri tidak nampak, tidak kelihatan. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalas orang yang puasa tersebut. Ini menunjukkan pahala puasa disebutkan ai bi ghairi hisabin. Pahala puasa itu apa? Akan dibalas dengan tanpa hisab, tanpa batasan
pahala 700 kali lipat atau 10 kali lipat, tidak, tetapi sangat banyak sekali sampai tidak terbatas. Dan seluruh ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka ibadah puasa juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku atau korbanku, ibadah hajiku, yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Maka termasuk ibadah puasa, maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikhususkan ibadah puasa dalam hadis qudsi tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang beribadah puasa yang ikhlas tersebut dengan balasan yang sangat besar. Yang terakhir, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam yang terakhir, yang kelima adalah hajju al-bait atau hajjil bait. Berhaji ke Baitullah al-Haram. Orang yang menunaikan ibadah haji ke tanah haram, ke Baitullah di Mekah. Dan ibadah ini adalah ibadatun maliyatun badaniyatun. Ibadah haji adalah ibadah harta sekaligus ibadah badan, karena yang dituntut dalam ibadah haji adalah orang pergi ke sana, badannya pergi, kemudian ke sana pun harus pakai harta yang mencukupi, hartanya mencukupi bagi keluarga yang ditinggal ataupun ketika melaksanakan ibadah-ibadah haji yang ada di sana, keberangkatannya dan seterusnya. Waqad aujabahu Allahu fil umri marratan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji ini sekali seumur hidup. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan ibadah haji ini dengan sabda beliau, "Man hajja hadzal baita." Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ini, falam yarfuth walam yafsuk, dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat dosa, raja'a kayaumi waladathu ummuhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Maka dia akan kembali setelah selesai menunaikan ibadah hajinya tersebut, itu persis seperti seorang anak yang lahir dari perut ibunya, belum punya dosa. Itu keutamaan ibadah haji. Sebagaimana ibadah umrah juga hampir sama. Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Antara satu ibadah umrah dengan ibadah umrah yang berikutnya, yang lainnya, itu sebagai kafarah, sebagai tebusan dosa di antara kedua ibadah tersebut. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan ini keutamaan haji. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atas dasar tauhid, atas dasar keimanan, mengikuti contoh Rasulullah, maka tidak ada balasan bagi orang yang menunaikannya dengan cara tersebut illal jannah, kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Ya. Inilah mengenai rukun Islam yang barang siapa melaksanakannya dengan benar, melaksanakan dengan sempurna, maka berarti dia telah menunaikan ajaran agama Islam yang paling pokok, yang paling asas, yang paling penting. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya di sini dijelaskan faedah pertama, bayanu ahammiyati hadhil khamsi likaunil Islam bunya 'alaiha. Penjelasan betapa pentingnya rukun Islam ini karena Islam dibangun di atas 5 dasar atau 5 rukun ini. Kemudian faedah berikutnya yang kedua, tasbihul umuril ma'nawiyah bil hissiyah litakririha fil adhan. Penyerupaan perkara-perkara yang maknawi, perkara yang tidak tampak dengan perkara yang tampak, supaya lebih bisa dicerna oleh pikiran atau akal seseorang. Kemudian faedah yang berikutnya, al-bad'u bil ahammi fal aham, bahwasanya seseorang yang melakukan suatu ibadah maka dia
harus memulai dari yang paling penting dulu, baru yang penting berikutnya. Sebagaimana rukun Islam ini dimulai dari dua kalimat syahadat, karena kedua kalimat syahadat ini adalah sebagai pondasi utama dari pondasi-pondasi yang lainnya. Kemudian yang keempat, anna syahadataini asasun fi nafsiha wa huma asasun li ghairihima fala yuqbalu amalun illa idza buniya alaihima. Bahwasanya dua kalimat syahadat itu adalah asas, pondasi atau pokok bagi dirinya sendiri dan juga sebagai asas atau pokok bagi rukun Islam yang lainnya. Maka amalan apapun itu tidak akan diterima kecuali dibangun di atas dua kalimat syahadat, yaitu di atas keikhlasan dan mutaba'ah atau mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedah yang terakhir, yang kelima, taqdimus sholati ala ghairiha minal a'mal. Kenapa sholat itu didahulukan dari rukun-rukun Islam yang lainnya, dari amalan-amalan Islam yang lainnya, yaitu dari zakat, puasa, haji, li'annaha wasilatun wasiqatun bainal abdi wa baina rabbih. Karena sholat adalah merupakan bentuk hubungan yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang itu sholatnya benar, sholatnya baik, sholatnya khusyuk, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga akan menjadi baik. Akan tapi ketika sholatnya tidak benar, sholatnya tidak sesuai dengan rukun-rukun, syaratnya, kewajiban-kewajibannya, apalagi sunnah-sunnahnya, maka ibadah-ibadah yang lainnya tentu akan seperti itu juga tidak benar. Adapun faedah-faedah berikutnya bisa kalian lihat di buku kalian di halaman yang ke-13 dan ke-14. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa melaksanakan rukun Islam tersebut dengan sempurna dan bisa menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.